Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin bi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, setiap kejadian yang menimpa kepada seluruh manusia, baik bagi orang yang beriman atau orang yang kufur, itu tidak lepas dari diktat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanya status. Bagi umat yang beriman, jangankan yang sifatnya positif, yang negatif pun jadi ibadah. Gambarannya sifat yang positif apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat yang luar biasa, dijadikan lapangan syukur. Sedangkan sifat yang negatif bisa jadi ibadah juga apabila dijadikan lapangan tobat. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian itu
baik kepada hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang beriman, atau hamba Allah yang kufur. Ada kejadiannya biasa, ada kejadian yang luar daripada ada atau biasa. Contohnya kejadian yang biasa, apabila dicubit pasti sakit. Sedangkan kejadian yang luar biasa dalam ilmu tauhid disebutkan dengan kalimat khawariqul lil adat. Kejadian yang luar daripada biasa. Kita lihat ke belakang supaya kita lebih kuat dan menambah keimanan kita. Kejadian yang luar dari biasa yang menimpa kepada baginda Nabi Ibrahim Khalilullah dikala oleh Raja Namrud beserta raja pengikut-pengikutnya atau tentara-tentaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar karena Nabi Ibrahim menyampaikan agama tauhid, menghancurkan kezaliman, kekufuran, kesyirikan. Raja termasuk tentara-tentaranya atau pengikut-pengikutnya tidak rela. Akhirnya Nabi Ibrahim Khalilullah dibakar. Apa yang terjadi? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak terjadi apa-apa. Jangankan hangus, merasa panas pun tidak. Dalam riwayat diceritakan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam kedinginan. Agak maju sedikit. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya berangkat ke pantai karena di lautan ada keajaiban yang Allah ciptakan. Nabi Sulaiman alaihissalam beserta tentara-tentaranya baik dari kalangan manusia atau jin berangkat ke pantai. Begitu nyampe ke pantai, tiba-tiba ada laki-laki. Laki-laki tersebut diperintah oleh Nabi Sulaiman, wahai saudara, kami diperintahkan oleh Allah supaya melihat di lautan itu ada yang ciptaan Allah yang luar biasa. Apa keajaibannya? Coba kamu menyelam. Laki-laki itu tukang hebat menyelamnya. Akhirnya berangkat menyelam di lautan yang begitu dalam. Beberapa lama muncul kembali. Wahai saudara, apa yang kamu temukan? Wahai Ibrahim, Sulaiman alaihissalam, saya tidak menemukan apa-apa. Saya sudah menyelam dengan kemampuan saya, tetapi saya tidak melihat apa kejadian yang begitu hebat. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan dari kalangan jin, yaitu Ifrit. Wahai Ifrit, menyelamlah kamu dengan semampu kamu, dengan ilmu yang kamu miliki. Akhirnya Ifrit menyelam seperti laki-laki yang tadi. Lama-lama muncul kembali. Bagaimana Ifrit? Jawab Ifrit, wahai Nabi Allah Sulaiman, kami tidak menemukan keajaiban, keanehan ciptaan Allah di dasar laut, tidak, biasa-biasa saja. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam punya seorang laki-laki yang namanya Asif bin Barkhoyah. Dia pintar membaca kitab Gundul At-Taurah di waktu itu di zamannya. Wahai Asif, coba kamu menyelam. Ada apa ciptaan Allah di lautan ini yang luar biasa? Kami diperintahkan oleh Allah supaya melihat.
Akhirnya Asib bin Barhoya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, apakah yang kau ciptakan di lautan ini? Kami diperintah oleh Sulaiman supaya melihatnya. Begitu berdoa Asib bin Barhoya, tiba-tiba muncul ada singgasana yang begitu yang kelihatan megah, pintunya putih-putih yang ditetes dari intan. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan supaya diangkat singgasana tersebut. Akhirnya muncullah singgasana tersebut ke muka bumi. Kemudian diperiksa oleh Nabi Sulaiman berikut yang lainnya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Sulaiman bertanya kepada laki tersebut, wahai saudara, kenapa kamu bisa di sini? Apa yang kamu lakukan? Kami punya kedua orang tua, yang satu buta, yang kedua bapak saya tidak bisa jalan, kami merawatnya yang hebat. Sebelum ibu saya meninggal, ibu saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini jadi hamba-Mu yang soleh, yang rajin ibadah. Akhirnya kata laki-laki itu, setelah dua-duanya meninggal, dia berangkat ke lautan. Tiba-tiba ada yang menyambar. Akhirnya kami di sini. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai saudara, di zaman siapakah kamu waktu itu? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke zaman Nabi Sulaiman sekitar 1.400.000 tahun. Laki-laki tersebut hidup di lautan 1.400 tahun dengan kekuasaan Allah. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dikala Nabi Sulaiman alaihissalam berdakwah ke salah satu raja perempuan yang namanya Ratu Bilqis. Dia punya negara subur makmur, tetapi rajanya kafir. Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat. Di luar suratnya ada tulisan yang tercantum dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Raja Bilqis tadi. Kemudian sayembara, wahai saudara-saudaraku, tentara-tentaraku, siapa di antara kalian yang mampu? Kami mengundang Raja Bilqis yang begitu hebat, tetapi dia termasuk orang yang kafir. Siapa yang mampu? Sebelum Raja Bilqis ke sini, singgasananya sudah ada di depan saya. Akhirnya ada yang sanggup, yaitu Ifrit. Kata si Ifrit, wahai Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis tadi sebelum sampean berdiri dari tempat duduk. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan, takutnya saya belum berdiri Ratu Bilqis, karena dia di samping hebat, dia termasuk orang yang luar biasa ilmunya. Tiba-tiba sudah di sini, siapa yang lebih hebat lagi? Akhirnya datang Asib bin Barhoya. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam dari kalangan manusia, saya mampu memindahkan singgasana yang sampean pinta sebelum sampean mengejapkan mata, sebelum berkedip. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa hukumnya halal. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kejadian yang luar biasa. Kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat Rasul atau kenabian sekitar 10 tahun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan seorang istri tercinta, Siti Khadijah.
Setahun kemudian ditinggalkan pamannya. Walaupun dia tidak iman, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi membela Rasulullah yang paling pertama dan utama. Walaupun menurut sejarah dia tetap termasuk orang yang kafir. Prihatinlah Nabi Muhammad. Maka di tahun itu termasuk Amun Hazan. Setelah tahun itu Amun Hazan, tahun prihatin, oleh Allah diberi takziah atau supaya tidak sakit. Akhirnya oleh Allah diperjalankan, dinaikkan, dimi'rajkan selama berangkat setelah Isya sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat. Setelah turun ke muka bumi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan, mengumpulkan para sahabat, siapakah yang pertama mengimani? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jangankan begitu ya Rasulullah, lebih daripada itu saya percaya. Maka Abu Bakar punya nilai atau gelar Abu Bakar As-Siddiq. Dari situ apa hasilnya? Yaitu sholat yang 5 waktu. Nanti kita yang tadi iman dan yang tidak beriman mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kecuali orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang yang iman. Nanti di surga dan di neraka itu tidak jauh dekat, cuma hijab saja. Antara surga dan neraka itu cuma pembatas hijab, wa bainahuma hijab. Orang-orang ashabul yamin ahli surga ngobrol di surga, menanyakan teman-temannya, menanyakan saudaranya, menanyakan orang tuanya, menanyakan teman karib dalam dunia. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Mereka, kenapa kalian ada di neraka ini? Kenapa yang menyebabkan kalian ada di neraka? Jawab orang-orang ahli neraka. Pertanyaan tadi bahasanya ada orang-orang ashabul yamin lagi di dalam surga, berarti kedengaran dekat. Jawab ahli neraka, qalu lam naku minal musallin. Pertanyaannya, masalah kabum fi sakor, apa yang menimbulkan kalian masuk di neraka sakor? Kamu kan saudara kami, bareng dengan kami, kenapa bisa masuk di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami di alam dunia tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Satu. Yang kedua, walam nakunut imul miskin. Kami diberi harta yang lebih daripada yang lain, tapi kami tidak ingat terhadap orang-orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu minal khaidin. Kami berbincang-bincang, membicarakan tentang kebatilan, bagaimana supaya kebatilan itu muncul dan maju. Menurut komentar Ibnu Zaid dalam tafsir Al-Malumi diterangkan, yang termasuk nakhudu ma'al khadiin fi amri Muhammadin, tentang urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu innahu kadhibun sahirun wa majnun. Kami menceritakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang pendusta. Tidak benar Muhammad itu. Muhammad itu ahli sihir, dan Muhammad itu sihirnya di samping sihir gila Muhammad itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itulah yang mengakibatkan kami masuk di neraka sakor. Yang keempat, wa kunna nakhudu ma'al khadiin. Ingat, hatta atanal yakin. Mereka kelakuannya seperti itu, tidak akan mengimani tentang hari kiamat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tidak percaya akan terjadinya hari kiamat. Itulah yang menyebabkan kami masuk di
neraka Saqar. Oleh karena itu, masih kita diberi kesempatan usia, maka kita wajib taat terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan takut dengan makhluk, jangan takut dengan ancaman ini, itu dan ini. Jangan ditakutkan, tetapi yang harus takutkan adalah yang menciptakannya. Siapa penciptanya? Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita punya harta yang lebih, harus ingat terhadap saudara kita, yang tetangga kita yang tidak mampu. Karena Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku apabila kalian merasa perutnya penuh dengan makanan, kenyang, tetapi di samping kiri dan kanan, depan dan belakang kamu kelaparan. Kemudian jangan coba-coba menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, walaupun bagaimana kita harus yakin pasti terjadinya hari kiamat. Dengan cara itulah maka kita termasuk orang yang beriman. Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah 9, bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang benar. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.
astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.